tidur, gantikan tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh Sayyidina Ali, anak muda yang soleh. Kalau anak muda pinter, enggak begitu jawabannya, Cing. Le, kamu berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ya ke Madinah, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Dan jangan saya ya Rasul, Abu Bakarnya ituan. Tuh kalau anak muda pinter. Cuman kualitas keringat Nabi beda. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Makanya Siti Aisyah, Bu, istri Rasulullah tuh, kalau pulang dari mana-mana tuh Rasulullah keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul. Udah gentakannya sini bang. Minyak kasturi bang, minyak. Rasain bau perengus-perengus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Bagian. Oke, semoga berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kama qala aidan fi ayatin ukhra Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir al-ayah atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul aliyyul 'adzim. Bang teknisi, gak usah pakai eho ya, efeknya turunin dikit, suara asli aja ya. Cek sound, halo tes 1 2, bassnya turun dikit bass. Cek sound, halo tes 1, dah. Makasih bang. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Al-Mukarram, orang tua kami Al-Ustadz Haji Nimin Zakaria, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Niman HA, Al-Mukarram Ustadz Haji Mulyadi, Al-Mukarram Ustadz Haji Nafi, Bapak Haji Kusworo, Bapak Haji Syakirin, Bapak Haji Jamhuri, Ketua RW 09 Bapak Haji Ismail, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Limo, Bapak Haji AA Abdul Khair SH, ada Ketua LPM Limo Bapak Haji Abdul Hamid SPDI, dan terkhusus para rekan-rekan panitia, rekan-rekan remaja Masjid Jami Nurul Hidayah, para ketua RT yang gak kesebut namanya karena gak ada catatannya, dan terkhusus segenap ibu-ibu,
bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Nurul Hidayah senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya robbal. Nah bocah diam bocah ditaruh di depan sih, berisik lu. Diam mam, nah diam, tong, nah diam, yang berisik, jangan ngomong bercanda, ini bercanda mu nih, boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Nah diam, tenang. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini melalui peringatan maulid rekan-rekan remaja Masjid Nurul Hidayah dengan tema peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1443H garis doyong 2021 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baca diri dah. Beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Ya bu, ya bu, apaan? Kita ngomong jabong kok. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah menjadi contoh. Karena Rasulullah manusia, kita yang disuruh nyontoh manusia. Maka manusia kalau disuruh nyontoh manusia cocok. Ya bu, ibunya kedekeran aja tadi. Ya lu jangan di sini dah, rasa nih bocah bang, pindahin dah panitia. Jangan saja, gua ngomong karena dikodok kalau bocah. Yang satu bener, yang satu loncat. Jadi beliau Rasul manusia, kita manusia. Manusia disuruh nyontoh manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa bang. Kenapa? Malaikat sama duit emang kagak doyan. Bener kok? Sama cewek emang kagak demen. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh malaikat nggak mungkin. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Maka Rasulullah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama kok sama kita bang. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Sama-sama beludah, cuman kualitasnya beda. Rasulullah ludahnya jadi obat, kalau ludah kita ngerasain dan diri dah. Kenapa Rasulullah ludahnya jadi obat? Mana buktinya? Ada. Ya ada cerita nih bang. Po, cerita nih po. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu Rasulullah mau hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung. Malam mau berangkat hijrah, rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku." Kenapa? Karena target utama kamarku, yang diincar kamarku, yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku. Apa jawaban Sayyidina Ali? "Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati." Nyawa taruhannya. Tuh Sayyidina Ali, anak muda yang soleh. Kalau anak muda pintar, enggak begitu jawabannya cing. "Li, kamu berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ya ke Madinah. Lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakarnya ituan." Tuh kalau anak muda pintar. Rasulullah rumahnya dikepung, di pagar betis, keluar, dikejar bang. Hijrah ditemenin Abu Bakar, dikejar-kejar, dipepet terus sampai kilometer 50.
Nah tuh sana-sana ngomong. Dikejar kafir Quraisy bang, ngumpet di gua. Namanya Gua Tur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu dah. Saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Rasulullah belakangan, Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Oh, beda, kalau jengking limo Arab, apa sih yang kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar gak ngomong, bengong aja diem. Kan ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, nggak sedih saya. Tapi kenapa bengong begitu? Tangan ini. Kenapa tangan? Diantuk kalajengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong. Ya komen. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, bikinan bengkak bang. Nih hebatnya Rasulullah, basyarun lakal basyari. Manusia, bukan sembarang manusia. Rasulullah keringetan, sama kita juga keringetan bang. Cuman kualitas keringat Nabi beda. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Makanya Siti Aisyah bu, istri Rasulullah tuh, kalau pulang dari mana-mana tuh Rasulullah keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi harus macul. Udah gentak aja sini bang. Minyak kasturi bang, minyak. Rasain bau berengus. Tuh kan, dibangun lagi. Ngeresin bocah kalau taruh di depan. Nggak konsen jadi ceramah dia, ada kacakan gara-gara dia. Kan bocah bukan orang bang. Bukannya bukan orang. Mana saya nelpon panitia saya nanya, itu acara udah mulai? Belum mulai. Orang tuh banyak, belum, masih bocah mulu. Nah, belum lagi bocah bukan orang. Nah, dengerin gue bocah diam. Bisa megang kamera nggak? Nih Rasulullah luar biasa. Maka ini hari kita peringatin, ini malam peringatan Maulid Nabi. Dibaca sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Mana? Tuh tadi anak hadro udah baca sholawat, dia baca riwayat sejarah Rasulullah. Makanya jangan macam-macam po anak hadro. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Tola'al badru alaina, megang hadroh semua. Yang megang bos, kenceng banget pegang bos. Ceputati lebih. Marhaban ya marhaban, ciputati lebih. Nah hadroh. Makanya ibu kalau punya anak cewek po, didemenin mana hadroh, udah antepin aja kasih po. Pokoknya anak po aman, dijagain lah. Ada yang nyolek dikit anak po langsung ditabuk mana hadroh, depes. Dua tabukannya luar biasa. Oh, Rasulullah. Dibaca riwayat sejarahnya, kemuliaan akhlak Rasulullah. Mana buktinya? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Dikutip dalam salah satu kitab rawinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget kok, Nabi pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu, tibang betis kok malu, tibang betis doang malu. Mungkin orang sekarang urat malu udah pada putus.
Nenek kalau pikirannya naik motor Mio pakai celana wahai sore-sore gitu. Malah ketempat kepet. Kirain kenal pot racing, gak ketaunya kulit najong. Nabi betisnya kelihatan malu kok. Makanya perempuan cewek, neng, perawan, perempuan disuruh pakai apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepalanya lewat, kagak ada yang ludahin bang. Nabi sampai tengok di pinggiran gang. Ada yang nanya sahabat, ya Rasul nyari siapa sih? Lagi tengok aja. Enggak, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Apa sekarang nggak ada langganan saya ya? Langganan apa ya Rasul? Yang ludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin Rasul. Kemana orangnya? Rasul sakit kali. Sakit apa? Kata Rasul. Covid kali. Akhirnya Nabi buru-buru pulang pok ngambil makanan, datang langsung nengokin orang yang sakit yang ngeludahi beliau. Sampai depan pintu yang rumah, bang orang yang sakit kok, yang lagi sakit agak kuruk di atas balai, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget bang dikata langganan. Itu yang sakit langsung bangun, buang selimut, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengok, sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Tuh Nabi kok enggak marahan bang. Kalau model kita diludahin begitu, wah terus rampang. Bener bang, Nabi malain luar biasa, nggak pernah marah. Lagi jalan bareng Nabi sama Siti Aisyah, lagi berduaan, lagi weekend. Nabi ada yang beri salam orang kafir ngasih salam po, salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain assamu alaika. Syamun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad, tuh terjemahin begitu. Nabi dikata mampus, nggak marah. Kagak, yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang bang. Yang ngata begitu sama Siti Aisyah, assalamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus dilaknat gak azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga, kebanyakan dia. Rasulullah nggak marah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nggak marahan Nabi. Nggak marahan kok. Nggak marahan Nabi. Itu baru diludahin. Itu baru dikatain ya Allah bang, lagi ceramah, Nabi lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, disambit, dibuagelin, berdarah jidatnya Nabi yang mulia. Marah? Kagak marah Rasulullah. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditakolin buat tibanin? Jangan Jibril, jangan, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anak kan beriman. Jibril tambah kesel, anak bagaimana? Bapak Muhammad. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, anak udah pasti kafir lagi. Muhammad, buat tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Nabi mah sabar. Terus mau kamu apa Muhammad? Saya mau doain aja. Didoain yang nakolin. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nakolin saya, karena mereka nggak paham.
Tuh Rasulullah luar biasa po. Ditakolin bang, enggak ngelawan, didoain. Kalau urusan kita beda lagi tuh. Umpama saya nih umpama Tile lagi ceramah bang. Tile umpama nih Tile lagi ceramah umpama nih. Lagi ceramah ditakolin, dibuagelin pakai batu. Udara jidat saya, datang Jibril. Masih tawaran sama saya, Tile. Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah mampus sih, saya kata gitu. Ini mah umpama, ini mah. Wah ini urusannya bang. Nabi mah enggak marah. Nabi enggak marah. Syadidal haya wa tawadu. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Apalagi kata Imam Ja'far Barzanji, beliau bilang, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Ya Allah kok Nabi sayang banget sama orang miskin. Nabi sayang sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin barang saya di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini Nabi doanya nih. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah po baca doa begitu? Kita mah kagak pakai doa begitu mah po, emang udah turunan. Miskin lengket buat kita. Engkong miskin, bapak miskin, aja tau dia anak lah. Belangsak pisan gitu. Nah, sama orang miskin demen. Bahkan Rasulullah nyuruh kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita pada terbalik. Ini orang kaya yang undang buru-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar tuh Ustadz mas ribu. Makanannya enak-enak. Aki-aki penglentuk begini, aki-aki orang kaya yang mati, giliran orang miskin mati. Tahlil 30 biji kelar. Kelar dah ya. Rasulullah demen sama fakir miskin, demen sama orang miskin. Makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Nih kita udah 2 tahun gara-gara COVID, tingkat kemiskinan luar biasa bang, nambah naik. 2 tahun kita gara-gara COVID, kumpul-kumpul kagak boleh, yang dagang diusirin, bener Pok? Yang kerja pada di PHK gara-gara COVID, bener Pok? Kita ngarepin bansos, girang buat dikasih bansos, bansosnya diembat sama dia. Sial dangkalan banget. Kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya masyarakat, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M. Sial dangkalan bener. Enak buat kita. Emang kenyataan itu mah, emang di TV beritanya begitu ya Pok. Orang lagi susah diembat juga. Rakyat udah ketakutan. Udah takut, udah susah, udah miskin, ditakut-takutin. Tiap hari beritanya, tiap hari TV, wow mati sekian. Beritanya COVID. Kan tambah ketakutan orang di kampung. Yang terpapar sekian, positif sekian, segini. Orang berketakutan. Nenek-nenek asal pilek, ya gue pilek kena nih, Udah susah, udah miskin, ditakut-takutin. Kan tambah ketakutan orang. Jadi panik, bener bang. Jadi panik, akhirnya orang masyarakat jadi panik. Udah begitu ditakut-takutin pakai slogan. Pakai masker, harga mati. Enggak pakai masker, bisa mati. Wah. Emang kagak bisa bikin slogan yang lain, bener Pok? Slogan yang lain aja. Ayo pakai masker, cukup begitu, bener. Wajib pakai masker, cukup udah sebenarnya begitu. Pakai ditakut-takutin, pakai masker, harga mati. Nggak pakai masker, bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Wah, takut-takutin. Bikin aja slogan, ayo vaksin. Enak ya bang. Nggak nakut-takutin, nggak bisa ganti slogan, bener Bu? Orang susah apa semua kita. Lah rakyat mah paling nurut, suruh pakai masker, bener Bu? Kalau pakai masker dirazia kita, udah-udah. Enggak, didenda 2,5.
Gak ada undang-undangnya, nggak pakai masker denda, dirazia, nggak punya duit suruh push up di jalanan, suruh nyanyi, nyapuin jalanan, masukin kurung batang, bu, di Jakarta, begitu kok. Pakai masker ya bu, yang satu, dua, udah double pakai masker kita. Mana malam habis makan jengkol, pas sikat gigi, pakai masker ngap kita di situ. Bener bang, kan kalau pakai masker ada aturannya, bener. Pakai masker itu kemana aturannya? Kalau mau keluar, dia enggak. Umpama kita naik motor mau ke pasar, ya enggak, pakai masker. Kenapa kita ke pasar disuruh pakai masker? Karena ketemu orang yang kagak jelas. Banyak orang yang enggak jelas, bener bu? Nah kalau masih di dalam rumah, pakai masker aja. Ada teman saya PA banget. Lah bawa mobil sendiri, nyetir sendiri, di dalam mobil kaca ditutup, AC nyalain, pakai masker aja kan bego. Ada aturannya. Jaga jarak, ya oke, jaga jarak, ya pak, siap jaga jarak. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat, bener? Mana buktinya orang sehat semua masuk masjid? Bapak-bapak sholat Jumat kan udah pada mandi dari rumah, udah bersih, pakai wangi-wangian, udah wudhu, udah suci, masuk ke dalam masjid. Hadis Rasulullah bilang, kalau orang sudah masuk masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Kenapa masih mesti disilang-silang? Sembahyang ek. Bener bu? Iya, lemol aja bisa masuk pakai prokes, mall dibuka. Kenapa? Karena pakai prokes, masuk ke dalam tembak pakai suhu. Benar? Tidak kita tembak suhunya pakai masker, oke? Normal, masuk ke dalam bisa. Kenapa masih kagak bisa dipakai prokes? Bener? Mau sholat Jumat, sholat Id, ngapa ditutup masjid? Bener bu? Nah iya, dibikin eblek di depannya, masih ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Wah, nggak boleh bikin korban. Waduh. Lah emang bisa aja pakai prokes. Pengurus masih banyak ya enggak? Yang setiap masuk jamaah tembak, ya enggak, pakai suhu, pakai masker apa? Siap, masuk ke dalam. Boleh. Kenapa mesti ditutup masjidnya? Kalau mau ditutup, mall juga tutup juga. Benar? Ini adalah ceramah kalau lapar emang begini. Mana aja gue kata gue mah. Ini. Ya sembahyang pakai jarak, pakai ek. Jaga jarak jauh-jauh. Giliran selfie pada dempet. Selfie ya. Ini makanya Masya Allah kita udah kekenyangan. Mudah-mudahan ini udah habis dah corona dah. Amin. Jakarta udah level 1 udah alhamdulillah. Di Wisma Atlet udah nggak ada bu, nggak ada tuh. Bocah, buseng deh. Tuh dia 3 di situ. Jadi lu yang diliatin orang bukan gua. Duduk ah. Boleh ngomong serius, lu dia 3 aneh kongkong. Mana berdiri lagi. Panitia salah, bisa-bisa kalau bikin acara bocah yang taruh di depan, ribet mau balik ceramah. Ya, mau taruh di mana kayak di atas ya masih kono. Kumpulin omongan dia. Ini susah bocah mah diaturnya nggak bakal bisa. Yang satu diam, yang satu lompat, yang satu diam, kayak nanti kodok. Jadi nggak konsen penceramah ditaruhin bocah depannya. Udah kita mau ngapa jangan itu tawa itu bercanda lagi. Jadi kamu diam, diam. Nanti aku bagi buah-buah nih. Ntar aku bagiin habis acara. Pisang kan yang enak tengahnya. Yang pinggir jangan, kulit. Yang pinggirnya kulit lah jangan. Duduk lu, udah masih berdiri aja. Ya, enak gua ada saingan lu berdiri di situ ya. Ya. Ini luar biasa bu. Ayo kita udah kelamaan capek kita. Capek. Jakarta udah nggak ada, udah level 1. Kemarin saya ngobrol banyak sama Pak Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan. Saya ngobrol beliau, apa kata beliau? Vaksinasi DKI Jakarta udah hampir 90% Pak Ustadz. Nggak ada apa-apa, udah silakan pengajian buka, majelis taklim buka, majelis tablik buka, tablik akbar, nggak apa-apa. Begitu kata beliau. Makanya beliau luar biasa, barometer penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia. Penanganan COVID terbaik se-Indonesia cuma Jakarta. Makanya wajar kalau Pak Anies Baswedan dibully, dikatain. Yang nyinyir banyak tuh. Orang dikata pembohong, enak buat kita. Makanya ketakutan buat 2024 jadi presiden beliau, benar? Iya, makanya besok presiden pelindah dia, ya. Pak Anies pilih Pak Anies dah. Iya,
pilih manis. Enggak nyari wakilnya dong, minta nyari wakilnya siapa kayak kira-kira? Ya enggak? Apa Tile itu wakilnya siapa? Hah? Ini umpama ini mah. Orang umpama po. Anis Tile kan cakep po. Oh, singkatannya Antil. Ya. Masya Allah, luar biasa nih. Kita kepengen ya Allah dua tahun po, kita nggak boleh acara batal semua kemarin po, gara-gara COVID, malah mulangin banjir kita. Nah ini nggak bener, kedua ada kain, aduh parah dah po. Dan alhamdulillah sekarang bener nggak ada, udah amin. Ini pakai level-levelin udah, level 1, 2, 3, level 4 bu, udah kayak ayam geprek di level-levelin. Udah jangan panjang mulu PPKM, sepanjang seminggu, panjang lagi 14 hari, panjang lagi 21 hari, panjangin lagi 40 hari, 100 hari. Haul dah PPKM. Mudah-mudahan kita pada sehat semua, amin. Sehat semua ini, orang sehat semua, alhamdulillah. Iya, makanya luar biasa. Ada Palura kita, ada Limo, insya Allah aman. Depok, Bekasi udah nggak ada kok. Depok, Bekasi sama semua nggak ada, udah nggak ada, udah. Cara kita kalau saya jadi menteri saya umumin, bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat udah jangan pakai masker lagi, udah kagak ada, saya kata gitu. Mungkin saya buat menteri. Masya Allah, kita pengen semua kita paham bagaimana tahu caranya menjaga kesehatan, benar? Kita pengen, ayo penyakit kemarin udah kagak ada kok, yang lain-lain nggak ada, yang lain penyakit. Pilek kagak ada, batuk kagak ada, liver, jantung kagak ada, mah nggak ada kok, kucing pahit, kucing manis nggak ada. Penyakit mana tuh? COVID doang. Iya bener. Nah ada bocah naik motor, kenceng banget naik motor, ngotrek, wang, wah, tabrakan juger, mati, bawa ke rumah sakit, COVID. COVID. Sampai teman saya boleh melonon ambilin. Boleh melonon po ambilin. Dibawa ke rumah sakit periksa, mati. Dikata COVID. Lah apa urusannya bol sama virus? Oh semenggak aja udah. Bener po. Waktu habis lebaran haji kemarin kan kita banyak yang pada sakit, bener. Yang pada meriang, sakit meriang. Saya telepon dokter, banyak di rumah sekeluarga sakit semua. Empok saya, abang saya semua pada sakit, ponakan pada sakit semua. Saya telepon dokter kemarin lu impus nih ponakan gue yang pada sakit. Alhamdulillah diimpus semua, dikasih obat, sehat 2 hari 3 hari sembuh. Coba-coba gua ke rumah sakit mati. Banyak, kayak kita ngeri. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai dipolitikin ya bu. Ya bu. Nabi kita balik lagi nabi dah. Jadi kesana ngomong nabi demen sama orang miskin. Duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit, datang doang ke rumah sakit, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, nggak ada gua rasa-rasa. Apa begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Spesial. Coba lu rasain, kalau lu yang jeruk kali gua rasa-rasa, ada manisnya, emang PA juga. Masya Allah. Nabi demen sama orang susah, apalagi kemuliaan Rasulullah, akhlaknya apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua. Di belakang Nabi jalannya ngiringin. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi dari belakang, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet batak jaki ya? Akhirnya aki nyemplung di kalenan dia gak tahu. Masya Allah, mudah-mudahan nih kita maulid, ayo kita berbaharui akhlak kita sama Allah, akhlak kita kepada Rasulullah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah. Masjid kita Nurul Hidayah cakep gede, baru direnov, luar biasa, halamannya luas. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid saya. Masih digembok. Ayo kelar maulid masjid kita penuh jamaah, amin. Biarin bang tetangga baru doyan ke masjid, jangan diawaruin orang baru doyan, antepin. Yang kadang-kadang usil banget mulut, tumben bang lo ke masjid, besoknya kabur.
Mantepin, orang baru belajar sholat, nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Johor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan, orang baru belajar, antepin, nggak sekaligus. Yang belum doyan ngaji, kelar maulid ngaji dah. Sempetin waktu kita bang, seminggu kita kerja, lah libur Sabtu Minggu, apa nggak bisa sempetin ngaji? Bisa, makanya kita disuruh nyari waktu luang. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita luangkan waktu, berarti kita niat. Nyari waktu luang, emang kita repot semua. Dari muda kita udah repot, kerja repot, punya anak, repot lagi ngurusin anak, udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi. Nah kapan mau ngajinya? Bener Bo? Bom-bom sama bapak-bapak nih, Pak, nih bapak ibu-ibu nggak pakai diajarin, dia memang getolan dia ngajinya. Main mama kalau pengajian paling banyak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pengajiannya. Ibu, lu punya pengajian PKK, ibu-ibu PKK, gabungan BKMT bulanan, Allah, rame itu dia mah, makanya seragamnya banyak. Kenapa? Karena pengajiannya banyak, 2 kali bayar, 3 kali bayar, ada itu. Makanya mama ngaji paling getol dah. Wah, bicara baca sholawat, kalah kita sama ibu-ibu. Ibu-ibu baca sholawat boleh tiap hari baca sholawat. Pengajian kan sholawatan mulu ya Pok. Tengah hari uang-uang bang, nyampe ke Majelis Salim. Jam 1 tengah hari uang-uang, mic dia colong, speaker dihidupin. Panggilin anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romelah, ngaji lu, kumpul. Emang begitu mama kalau mau ngaji bang. Ibadah selawat ya sambil nungguin temennya datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu mama. Bener kan Pak ya? Iya dinulana wal haqqulana. Assalamualaikum. Tuh nyampe Ji, duduk sana pojokan. Dinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullu lana. Assalamualaikum, Pak Haji. Itu nyampe, ambil gelar Pok, tolong Pok, gue duduk di situ. Adinulana. Begitu selawatan lagi di 4. Itu kan baca selawat sebenarnya selawat perjuangan bang itu. Kalau di Mesir mah lagunya gak begitu, lagunya semangat. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullu lana. Begitu. Pindah ke Indonesia lagunya lain lagi versinya. Adinulana wal haqqulana. Begitu. Kan jadi ngantuk ngari-ngari. Bo, ngaji kita kumpul, ngaji nggak ada ruginya, justru kita ibadah, semua dasarnya pakai ilmu. Ustaz, saya memang lagi repot kan ngaji, Ustaz pengen gabung, nggak bisa ngaji dah. Lah, sempetin waktu kita ngaji, mumpung masih sehat, ada kesempatan, jangan pakai alasan banyak. Nenek diajak ngaji, alasan ada aja. Udah tua kan malu-malu nek, ngaji nek malu no, pembantu kalau ngaji, kenapa? Gue lagi main. Buset, nenek men ajong bener ngaji. Oh ngaji po, kita ngajinya bareng po, ngaji. Dah, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, gue pikir ada budeg po, mata kurang awas. Guru ngajar sih nggak mati. Nenek kan bepot muridnya nenek mulu, gila po ngaji ikro bacaannya. Ngajarnya atu, laten kita harus sabar. Udah tua. Baca nih, innahu kana tawwaba. Ayo baca nih, innahu kawa tembaga. Orang muda gue bingung. Kenapa? Karena orang ngaji udah tua kan kita emang begitu. Allah bilang, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Umur semakin nambah tiap hari nambah apanya? Jumlahnya yang nambah, hakikatnya semakin kurang sisa umurnya Allah kasih. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, dikurangin bentuk kejadiannya. Terasa sekarang bang, mata yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam serempok. Nih kan kita mumpung ada kesempatan ngaji, orang ngaji nggak ada ruginya, dosanya dirontogin.
Yang kita kumpul kita ngaji bang, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digembek. Raba dari kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Bener po? Termasuk yang ngomong sama bang, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa sih, bodo amat aja udah. Gue diomongin orang, wajar diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Makanya saya punya prinsip hidup. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu. Dosa kita kan banyak kok. Orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga, nggak sengaja, dosa melaki, apalagi po, masa abrek-abrek. Yang baru budek po, dosa melaki. Yang berangkat ngaji, laki diperintah. Mau ngaji dulu bang, ntar kalau hujan di murah lu angkatin. Ya. Ayo, di sini ada bini begitu ada. Lemes banget mulut, laki-laki tidur, bangunin salah, bangun bang, bangun, lu lihat no, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh nyat jam, salah tuh bini. Dia aja yang melek nyat jam. Akan nyuruh laki, bangun bang, lu lihat jam berapa udah? Bang. Kerjaan lu tidur mulu bang, lakinya ngomong bagus, tidur aja kerja. Salah mulu po. Ya ilaha illallah. Gini hari baru bangun bang, habis dari rezeki lu dipatok ayam loh. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panin. Oh nggak salah aja po. Nih masya Allah, dosa diangkat, pahalanya gede, alhamdulillah. Kita ngaji begini, datang ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak ikutin guru. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Kita bawa po. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini bang, nggak bisa baca kitab guru. Ya udah, kalau bisa baca kitab, ikutin guru, bawa aja. Guru kebet. Ikutin guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temannya oleh halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Baru 1000 po. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Jadwal imam ditempel di tembok musola, dibaca ya imamnya dia malam ini ya, lama pindah udah terawih. Pahalanya luar biasa bu, dosa diangkat, pahalanya gede, silaturahimnya nyambung, alhamdulillah. Silaturahimnya nyambung, foto bang. Mantap. Ada wartawan kok, wartawan Tempo jadi Tempo kagak. Ngaji dosa diorontokin, pahalanya gede, silaturahimnya nyambung, umur jadi panjang, alhamdulillah. Nih kita bang, orang yang rajin silaturahim po, umurnya panjang, ama mati rada jauh. Padahal Israel udah ada catatannya, ada Israel pegangan catatan kematian, ada po. Tanggal 14 November Minggu malam Senin saya mau berangkat ke Limo. Mau ngapain ke sana lu Israel? Mau nyambut nyawa orang sono ya Rob. Emang ada catatannya udah? Ada nih saya pegang. Ya udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel kemari po, ke kampung Limo. Ya Allah, pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Israel laporan ya Rob, mohon maaf orangnya saya pengen cabut nyawanya gak ada, orang di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid. Dimana? Di Nurul Hidayah. Oh jangan dicabut, orang lagi maulid. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Kemana gak ada yang pulang? Ingat dia waktu maulid, ya Allah dosa banyak. Ntar malam sini niat bangun mau tahajud, lagi tahajud kagak jadi Israel. Ya Rob lagi tahajud orangnya, jangan tunda, ntar aja habis subuh. Habis bangun subuh ingat lagi dia, ya Allah enak kali ya sebelum masak ntar jam 8 sholat duha. Oh sholat duha lagi, Israel datang lagi. Ya Rob orang lagi sembahyang duha ini, jangan dicabut, tunda. Kata Israel, saya kelamaan di Limo. Nah dari malam saya nggak dapet bolehan ini, sampai pagi lagi. Oh yaudah lu pindah, kata Allah. Pindah kemana? Pindah sono ke Sawangan. Pindah ke Sawangan po. Nyampe di Sawangan ada aki-aki berempat-empatan di pos hansip lagi banting kartu, mati lu nggak punya 5. Cucunya bantingin lagi, mati lu nggak punya 5. Orang berempat nggak ada yang hidup, mati semua, mati lu nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati, diem aja. Wah itu udah turun 5, udah turun 7, 5 nih. Wah tinggal gue pegang 2, nutup ceki nih. Wah baru ngomong mati lu, malaikat lewat, tarik Jibril, tarik Israel, tarik brebel, mati
Naudzubillah min. Makanya kita ngaji umur jadi panjang, rajin ke majelis taklim, dosa kita diangkat, alhamdulillah. Makanya ini malam maulid bisa sukses berhasil, tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji-ngaji deh bang, kita sempetin waktu. Jasmani kita sering kita kasih vitamin, kita sering kasih nutrisi, makan yang enak, bergizi, suntik vitamin. Itu jasmani kita jaga, kita pelihara. Tapi terkadang kita lupa, ruhani kita pun sama. Ruhani kita, roh. Jasmani perlu nutrisi, ruhani kita perlu vitamin. Mana vitaminnya? Kumpul di pengajian. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Alhamdulillah. Kita ngaji enak, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Ngaji dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Malam ini kebukti. Saya ngomong di panggung begini, yang di pinggir jalan kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi sound system. Coba kalau ada speaker, lecet gorokan po. Ini ilmu nih bang. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Makanya saya ngecek sound dulu. Saya pernah lapangan sering tuh, tablik akbar ngecek dulu. Cek sound, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya, orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya baik-baik bang. Yang di sana kedengeran nggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Tuh, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Tahun 50, 60 engkong kita, nenek kita berangkat haji ke Mekah. Itu kan 6 bulan po. Pergi haji zaman itu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Naik kapal laut doang. 6 bulan pergi haji, 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Oh kelamaan bang. Tapi ada ilmu teknologi dong. Pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, nggak kaku hidupnya. Baca Quran pakai seni, enak didengarnya. Seni tilawah, indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadro, seni marawis, ketimpring. Anak muda hadro tadi tuh rombongannya. Ini rombongan dia nih rombongan bodreksin. Kalau gede bodrek kok, nih bocah bodreksin kecil. Nih dia mainnya marawis dia. Kendang kecilnya banyak tuh yang kecil-kecil. Bring artinya pergi, brok duduk. Bring brok dia pergi jadi duduk. Bring brok dia pergi jadi duduk. Bring brok dia pergi jadi duduk. Enggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Merawis, mama ketimpring. Udah kali ya? Abang lo jahir. Oh ya aus. Ya. Ada. Kopi ya. Nah, kami mana kami sapi ada satu. Bu. Mama kan ketimpring, boleh seni indah. Ketimpring dia, denger bana sama ke pinggir, ke tangan nyebur, ke pinggir. Lah kagak ada yang main bang, nyebur semua. Seni. Orang kalau kagak ada seninya kaku, gak enak. Aja di Masjid Nurul Hidayah, kalau kagak ada seninya, kagak enak. Lu akbar. Emang keadaannya seperti ini ya. Lu akbar. Kaget orang bang. Kalau pakai seni kan enak. Bau. Yuk para capiters. Seni, baca selawat pakai seni enak. Kalau kencang luang, kagak ada lagunya kan kurang enak. Suratullah. Orang yang ngikutin aturan. Agama kita Islam, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman diatur semuanya. Islam agama universal, mengatur segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham. Ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah, tengok begitu banyak yang kita lupakan. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, bener bu? Adab akhlaknya diajarin. Masuk kamar mandi di rumah, keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan ada doanya. Kelar makan, mau makan doanya ada.
adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede kalau makan satu nampan bertiga. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita. Ini lagi makan bareng teman kita, liatin mukanya begitu, orang kesinggung, hatinya ngomong, lah lapar banget gua kayaknya tuh. Adabnya ada, makan kalau nampan satu nampan bertiga. Adabnya yang ketiga apa? Emang jatah kita bagian di situ, rawatin di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan teman kita jatahnya kita korek, kita longsor. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur mau laki doanya ada. Tidur sama bini ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngobrol ngeriung rame-rame. Lagi enak-enak ngobrol, dengar suara kentut. Nah, Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Kadang kita usil banget, siapa nih kentut lu, yang enak aja lah, rame jadinya, silent aja, silent. Sampai kentut diajarin dalam Islam bang, nggak ada agama lain ngajarin bab kentut babnya. Di Islam ada fikih bab kentut, 4 jenis kentut tuh, bukan jorok ini po. Dalam ilmu fikih, kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang, menang suara doang, duet ada tuh. Yang kedua, kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga, jenis kentut keluarnya terpaksa, udah kita tahan kok, keluar juga tiup. Nah, itu ada yang jenis begitu. Ngerasain pasti kita pernah ya. Iya, yang keempat yang keparah nih bang, kentut ekstrim. Kok ekstrim? Mau usah dia lah, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau? Lah, kan ada yang nyusul. Habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu kentut ekstrim namanya. Makanya kita kepengen semua terus belajar, kita ngaji bang, selalu ada perubahan dalam hidup kita. Maulid sukses, senengin Rasulullah, senengin Rasul. Kita merasa umat Rasulullah, senengin Rasulullah. Ajaran-ajaran yang diisi oleh penceramah kondang kita, Ustaz Dile, kita beribadah, ajaran Rasulullah praktekan, insya Allah. Sebagai penutup, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul tuh setiap khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngelihat, berunding musyawarah. Kesian ya Rasulullah, tiap khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana kita musyawarah? Kita bikinin mimbar buat Rasulullah agar enak nanti ketika memberikan khutbah. Sepakat? Bikin mimbar jadi, Rasulullah naik khutbah, itu batang korma nggak dipegang lagi sama Nabi. Baru Rasulullah beri salam, ada suara orang nangis, suaranya ada tapi nggak berbentuk. Sahabat yang lain bingung, siapa ini? Ada orang nangis, suaranya doang ada. Ternyata yang menangis itu siapa? Yang menangis itu batang korma. Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar, aku selalu engkau pegang, aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Khawatir, aku takut kau nggak sayang lagi padaku. Apa kata Rasulullah? Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, sayang kepadaku, dan muhibbin kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma. Apalagi kita umatnya yang siang malam mulut kita nggak pernah lepas membaca sholawat. Siapa orang yang baca sholawat? Disediain nanti di hari
kebangkitan. Hari kiamat, padang mahsyar, ketika orang sedang kehausan semua, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan? Alfamart, Indomaret tutup, termasuk galon isi ulang kagak ada. Orang lagi kepanasan, butuh minuman, disediain oleh Allah. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin selawat cinta sama Nabi. Sering hadir ke maulid yang model begitu, disediain telaga Kautsar, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin di sono dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang kasih minum. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua cinta sama Nabi. Sedikit demi sedikit ajaran Rasulullah kita praktekin bersama. Insya Allah akhlak kita perbaiki kepada Allah, akhlak perbaiki kepada sesama, dan kita semua kumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu, bu. Masih banyak sambutan dari Bapak Lurah juga hadir, masih ada dari panitia DKM, dan ada penceramah lagi ya Bu. Saya sebelum saya tutup, saya datang kemari nggak sendiri, tapi bersama tim dari Madu Bang Tile Bu. Saya datang kemari bawa produk namanya Madu Bang Tile, keren, asli madu dari Jambi, dari Sumatera, itu murni, nggak ada campuran sama sekali. Ibu, kenapa saya jualan madu? Karena kalau ibu beli, bapak beli 1 botol saja, itu sudah memberikan sumbangsi buat pembelian lahan tanah untuk pondok pesantren yang ada di depan rumah saya. Haji Ahyar nih, Bang Haji Ahyar udah sering ke rumah saya bersama panitia, tahu itu ada lokasi di situ. Jadi kalau saya sering nanggok, nggak mau nanggokin mintain dana, tapi saya mau jualan aja. Ya, di sana ada depan Stano. Engkau kenal Kong Haji Oma? Kenal ya? Ayah Haji Oma kenal kan ya? Roma Irama kenal kan Bu ya? Beliau itu konsumsi madu Bang Tile setiap bulan 30 liter kirim ke beliau, dan buat soneta. Makanya beliau luar biasa kok, sehat, 75 tahun Bang. Wah, masih bisa manggul-manggul gitar. Itu gitar yang ujungnya nggak ada tuh, yang ujungnya nggak ada kok. Itu kan beratnya 10 kilo lebih, masih dipanggul-panggul, kuat. Makanya beliau nyanyi begini mulu. Kenapa aja begitu? Nyari ujung gitarnya nggak ada. Nah, makanya masih kuat bener beliau. Beliau konsumsi madu Bang Tile. Bang Haji Ahyar juga tahu dah, luar biasa. Ya kalau mau beli silakan, ada di stand di depan Ibu. Bapak yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit boleh minjem sama temennya. Dah, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa memberikan sumbangsinya buat pembangunan pondok pesantren. Lahan yang akan saya beli ada 3.000, sebelahnya 5.000, jadi 8.000. Insya Allah pelan-pelan Ibu, ya nggak, bantuin doain juga ya, biar ya dah, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Doain saya biar gemuk, biar sehat Bu. Kalau gemuk bukan Tile, jadi tole dah, ini aja. Mohon maaf Pengaji Ahyar beserta seluruh guru ya, terutama Ketua DKM Ustaz Haji Nimin ya. Saya minta awalan berangkat lebih dulu, karena sebenarnya saya kalau ada undangan itu nggak nerima 2, 3, tapi tetap pagi 1, malam 1. Karena berhubung malam ini saya punya guru di pondok pesantren, beliau malam ini haulnya beliau
Jadi saya diminta supaya hadir juga ke Pondok Gede Jatiwaringin, acara haul guru saya Kiai Haji Khalid. Ya itu aja, saya langsung ninggalin ini guru, mohon izinnya Bang Haji Ahyar ya, maafin banget ini, bukan enggak sopan enggak ya, maafin ya, bukan sopan ya, bukan enggak ya, ya. Saya pengennya tuh acara semua rapiin, sambutan rapi semua, enggak baru terakhir baru ngomong nih karena memang guru ya Bang ya, tolong dimaklum ya Ahyar ya, Bang Haji Ahyar ya, Bang Haji ya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung yang meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Terima kasih. Anak pitik dimakan tikus, pil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana ke usahain juga ada. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.